ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa meningkatkan nilai-nilai takwa kita kapan dan dimanapun kita berada. Itu adalah merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim. Memang berat, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan baginya. Karena ketakwaan di hati seseorang itu merupakan anugerah yang sangat agung. Dan syariat-syariat yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan, Allah perintahkan, tujuannya agar hamba-hambanya bertakwa kepadanya. Kita lihat bagaimana hikmah disyariatkannya siyam Ramadan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Demikian pula wasiat Allah Subhanahu wa taala agar hambanya tetap di atas prinsip agama Islam, tidak berpindah kepada agama yang lain. Juga wasiat itu agar hamba-hambanya bertakwa kepadanya. Demikian yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bacakan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Mengapa kemudian syariat ini betul-betul menganjurkan umatnya untuk berpegang dan menjunjung tinggi ajaran Islam berdasarkan ilmu. Karena ada 3 perkara sebagaimana yang sudah kita sempat bacakan 2 poin pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Dan maksud daripada ilmu adalah ilmu yang berbuah amalan yang benar, yaitu upaya seseorang untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana syariat ini datang untuk agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan diutusnya para nabi agar mereka mengajak umatnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, bahwasanya ruh daripada ilmu itu adalah amalan. Ruh daripada ilmu itu adalah amalan. Dan yang ketiga adalah apa yang akan kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Ats-tsalitsu ma thabata fi nususis syara' min at-tahdid asy-syadid. Apa yang telah datang keterangannya, ditetapkan dalam nas-nas syariat tentang ancaman yang sangat keras, wat taghlidz wal wa'id liman lam ya'mal bi ilmihi, bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Iya. Nah ini. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, wa annal alima yus'al an ilmihi, dan bahwasanya seorang alim akan ditanya tentang pengamalan terhadap ilmunya. Madza amila bihi, apa yang telah diamalkan dari ilmu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari nas-nas yang dijelaskan oleh para ulama, kemudian kita lihat dari kehidupan generasi, dari generasi ke generasi, kita lihat ternyata mereka-mereka yang semangat mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim dan juga murid-murid mereka, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hujjatun laka, hujjah yang dapat membelamu, atau hujjatun 'alaik, justru sebaliknya akan menghujat. Persis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha' bihi akharin." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini meninggikan suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya yang tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa anna man lam ya'mal bi ilmi yakun ilmuhu wabalan alaihi wa hasratan wa nadamatan. Barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu tersebut akan menjadi petaka baginya, keburukan baginya, penyesalan baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum
wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Tidakkah kalian memerintahkan manusia melakukan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian dan kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian mengerti? Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan. Betapa besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Wa qala ta'ala hikayatan an Syu'aib alaihi salam annahu qala liqaumi, demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Syu'aib dan kaumnya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang darinya. In uridu illa al-islah mastata'tu, kata Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam, aku tidak menginginkan kecuali perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maka tidaklah petunjuk atau taufik yang aku jalankan ini melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bertawakal kepadanya dan kembali kepadanya. Dalam surat Hud ayat yang ke-88. Wa ghairuha minan nusus, dan juga nas-nas yang lainnya yang menjelaskan tentang begitu besar ancaman dan begitu kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan akan tetapi dia melupakan dirinya sendiri, tidak mengamalkan apa yang telah dia perintahkan orang lain untuk melakukannya dari kebaikan-kebaikan, atau tidak meninggalkan larangan-larangan yang dia cegah manusia darinya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan amal. Hatafal ilmu bil amal, in ajabahu halla wa illa irtahal. Bahwasanya ilmu itu memanggil amalan. Kalau kemudian panggilan itu diindahkan, maka sampailah dia dari maksud yang diinginkan dari ilmu itu. Kalau tidak, maka ilmunya sia-sia, pergi begitu saja. Waqad jaa 'ani salaf fi hadha atharun katsiratun 'azimatun naf'i wa jalilatul qadri tanaqalaha al-ulama'u fi mu'allafatihim. Kata Syekh Abdul Razak, demikian pula penjelasan dari para salafus salih, dari orang-orang saleh terdahulu, dari athar yang begitu banyak, besar manfaatnya, kedudukannya mulia, yang dibawakan oleh para ulama di dalam karya-karya mereka, dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
Wa qala Syekhul Islam, walihada yuqalu al-ilmu ilman. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya ilmu itu terbagi dua. Ilmu fil qalbi. Ada yang ilmu itu masuk, meresap ke dalam hati. Letaknya di hati. Wa ilmun alal lisan. Ilmu yang sebatas di lisan saja. Fa ilmul qalbi huwal ilmun nafi'. Ilmu yang masuk ke dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mendasari dan memerintahkan anggota badannya. Karena diibaratkan hati ini adalah merupakan raja yang memerintah. Ya, pasukannya adalah anggota badan kita ini. Maka itulah ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amalan. Wa ilmul lisan huwa hujjatullahi ala ibadihi. Ilmu yang di lisan yang merupakan bumerang bagi pemiliknya, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hujjatan alaihi, ilmu yang akan menghujat ya pemiliknya, wal iyadzu billah. Fal faqih alladhi tafaqqaha qalbuhu ghairul khatib alladhi yakhtubu bilisani. Maka kapan seseorang disebut sebagai faqih, orang yang pandai dan memahami tentang ilmu agama? Apabila dia mempelajari ilmu itu dengan hatinya. Ya. Berbeda dengan seorang khatib yang sebatas berkhutbah dengan kelihayan lisannya, mengolah kata-kata dengan lisannya. Oleh karenanya semestinya orang yang ingin mendapatkan ilmu bermanfaat menghadirkan hatinya dan tidak sebatas ilmunya di lisan saja. Kalau dia ingin mendapatkan perkara yang banyak, mendapatkan di dalam hatinya ya, kefaqihan terhadap ilmu yang dia peroleh, maka hendaknya dia ya betul-betul membersihkan hatinya, mendapatkan pengetahuan yang banyak. Jika tidak menghadirkan sepenuhnya hati yang bersih, maka ilmu itu tidak akan memberikan bekas di dalam hati seseorang. Wa bima taqaddama yu'rafu qadrul ilmi wa makanatuhu. Maka sesuai yang telah disampaikan tadi bahwasanya akan diketahui qadar ilmu dan kedudukannya. Wa idhamu manafi'ihi wa awaidihi. Demikian pula manfaatnya yang agung akan dirasakan. Wa quwwatu atharihi ala quwwatil iman wa thabatihi, dan juga akan memberikan kekuatan kepada imannya dan keteguhannya. Wa annahu a'zamu asbabi ziyadatihi wa nama'ihi wa quwwatihi. Bahwasanya dengan ilmu dan amal itu merupakan sebab yang paling agung bertambahnya dan memberikan kekuatan kepada imannya. Wa dzalika liman amila bihi, kalau dia mengamalkan ilmunya. Bal innal a'mal innama tatafawatu fi ziyadatiha wa naqsiha. Bahkan amalan-amalan itu ya tergantung bertambah dan tidaknya iman seseorang. Ya, bertambah dan tidaknya iman seseorang.
wa qabuliha wa raddiha min jihati muwafaqatiha lil ilmi wa mutabaqatiha lahu. Demikian pula diterima dan tidaknya amalan tersebut maka tergantung dari cocok dan tidaknya terhadap ilmu yang dipelajarinya. Ilmu ya yang telah dia ketahui, apakah diamalkan ataukah dia kemudian beramal tidak berdasarkan ilmu, maka diterima dan tidaknya itu tergantung ya cocok dengan ilmunya. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wal a'malu innama tatafawatu fil qabuli war raddi bihasabi muwafaqatiha lil ilmi wa mukhalafatiha lahu. Bahwasanya amalan-amalan itu hanyalah ya tatafawat fil qabul war radd, diterima dan tidaknya itu bihasabi muwafaqatiha lil ilmi wa mukhalafatiha, tergantung cocok atau tidaknya terhadap ya ilmu. Fal amalul muwafiqu lil ilmi huwal maqbul. Perbuatan atau amalan yang cocok dengan ilmu itulah yang mendapatkan penerimaan maqbul. Adapun wal mukhalifu lahu huwal mardud, yang menyelisihinya maka tertolak. Fal ilmu huwal mizan huwal mahak, maka ilmu itulah yang menjadi timbangannya, menjadi barometernya, yang menjadi ya standarnya. Jadi ilmunya merupakan ya mizan, timbangannya. Ini bisa dilihat di kitab Miftah Darus Sa'adah halaman yang ke-79. Wa qala wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imana quwwatan famadkhulun. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasanya dalam kitab yang lain yaitu Al-Fawaid di halaman 162, wa kullu ilmin wa amalin la yazidu al-imana wal yaqina quwwatan famadkhulun. Setiap ilmu atau amal yang tidak menambah ya keimanan dan keyakinan seseorang, maka ketahuilah bahwa ilmu dan imannya itu telah ya madkhulun, terkontaminasi. Jadi setiap ilmu atau amalan seseorang yang tidak menambah kekuatan keimanan, ya keyakinan, maka ilmu tersebut sudah terkontaminasi, sudah tercampuri, ya. Maka tidak menambah sesuatu yang bermanfaat baginya. Wa kullu imanin la yab'atsu 'alal amal famadkhulun. Demikian pula sebaliknya, setiap iman ya yang tidak mendorong seseorang atau pemilik iman tersebut untuk melakukan suatu amalan, maka tercorengi ya, tercampuri sesuatu yang bisa mempengaruhinya, mempengaruhi ilmu dan amalnya. Karena tujuan daripada dia itu memiliki ilmu yang bermanfaat, tujuannya berbuah amalan. Ya. Menambah kekuatan iman dan keyakinan bagi pemiliknya. Wa ziyadatul iman al-hasilatu min jihatil ilm takunu min wujuhin muta'addidah. Maka bertambahnya iman ya yang dapat diperoleh dari ilmu dari beberapa sisi dapat dinilai ya, di antaranya adalah min jihati khuruji ahlihi fi talabil ilm, dari sisi keluarnya ya dalam menuntut ilmu. Orang yang niat untuk menuntut ilmu kemudian dia meninggalkan kampung halamannya, ya, dia sedang berada di medan jihad, ya. Atau wajulusihim fi hilaqiz dzikr, ketika mereka duduk di halaqah-halaqah dalam rangka untuk mendapatkan ilmu.
Ya, jadi tambahan iman itu bagi orang-orang yang menuntut ilmu dilihat dari beberapa sisi, di antaranya adalah ketika dia keluar ya dalam rangka diniatkan untuk menuntut ilmu, atau ketika dia di majelis ilmu, majelis zikir, karena di sana ada adab-adabnya. Ya. Wa mudzakarati ba'dihim ba'dan fi masail, demikian pula dilihat sejauh mana mereka mudzakarah, saling mempelajari ilmu di antaranya, di antara sesama mereka di dalam masalah-masalah pembahasan ilmu yang mereka ya kaji. Wa ziyadati ma'rifatihim billahi wa syar'ih, demikian pula bertambahnya ya ilmu pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambahnya ilmu mereka terhadap syariat-syariat Allah, wa tatbiqihim lima ta'allamuhu, dan apa yang telah mereka ya terapkan dari apa yang telah dipelajari. Nah, ini membutuhkan ya kesungguhan, membutuhkan perjuangan untuk terus setelah mengilmui sesuatu maka dia berusaha mengamalkannya. Iya. Karena orang yang melakukan hal-hal yang ma'ruf juga demikian yang memerintahkan, barangkali mudah untuk dia melakukan hal itu. Tapi ketika kemudian mencegah yang mungkar, ya, ini justru ya sulit sekali. Ya, karena banyak orang yang menentangnya, atau justru dia juga ya termasuk pelaku kemungkaran sehingga membayang-bayangi dirinya. Ya. Maka orang yang terus berusaha untuk mengamalkan ilmunya maka tidak luput dari yang namanya perbuatan ya dosa dan kemaksiatan. Dia terjerumus ke dalam kesalahan karena dia sedang terus beramal. Ya, tidak ada yang luput daripada dosa dan kemaksiatan. Siang malam berbuat dosa, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang baginya untuk terus memohon ampun kepadanya, beristighfar kepadanya. Karena demikianlah manusia, tempat salah dan berbuat ya kekhilafan. Akan tetapi kalau dia kemudian selalu memohon ya ampun kepada Allah, maka dialah yang terbaik dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sungguh-sungguh dalam ya memohon ampunannya. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala maha luas. Wa fi man ta'allama minhumul ilma lahum fihi ajr. Dan siapa yang mempelajari ilmu ya maka bagi mereka apa? Pahala yang besar. Ya, bagi mereka pahala. Ya. Demikian pula orang yang mempelajari ilmu kepada para ulama, maka mereka mendapatkan ya pahala. Fahadhihi jawanib muta'addidatun yazdadu biha al-imanu bisababil ilmi wa tahsilihi. Maka dari beberapa sisi inilah kemudian hal yang dapat menambah keimanan seseorang dari apa yang dia peroleh dari ilmunya. Iya. Maka dilihat dari beberapa sisi, di antaranya yang disebutkan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, kalau orang kemudian memiliki niat untuk talabul ilm, dia keluar dari kampung halamannya, ya, kemudian dia ya di majelis ilmu, di halaqah-halaqah ilmu, terus mengulang pelajaran, ya, permasalahan-permasalahan ilmiah yang dibahas, dikaji, bertambah kemudian ilmunya, pengetahuannya yang dalam tentang syariat ini, tentang ya Allah Subhanahu wa taala, tentang agama ini, dia praktekkan ilmu yang telah dia pelajari,
bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa harapnya. Ya. Nah, ini semua adalah merupakan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat yang membuahkan kekuatan iman dan juga tambahan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ya negeri akhirat yang merupakan hari pembalasan. Disebabkan karena apa? Ilmu yang dia peroleh itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan kekuatan ya dan keyakinan. Bertambahlah amalnya. Ya, karena apa? Karena dia tentunya paham setelah bertafaqquh fid din. Ya, dia melawan hawa nafsunya yang selalu mengajak dia ya melakukan kemungkaran, meninggalkan ilmu yang benar yang telah dia pelajari, ilmu yang ma'ruf yang menghantarkan kepada ya amal saleh. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mempelajari ilmu yang benar yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah ya dipahami oleh generasi terbaik umat ini dari kalangan salafus saleh, maka niscaya imannya akan bertambah ya, keyakinannya akan terus diasah, tidak akan pudar, tidak akan menjadi ya, keimanan sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang munafikin yang mana mereka selalu ragu terhadap kebenaran yang disampaikan ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mereka sebatas di lisan saja. Sedangkan keimanannya para sahabat ilmunya ya berbuah amalan. Maka inilah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak tentang 3 hal yang merupakan tujuan daripada syariat ini ya, yaitu dalam rangka mempelajari ilmu untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ruh daripada ilmu itu adalah amalan. Ya. Dan yang ketiga adalah nas-nas yang menjelaskan betapa keras ancaman dan betapa besar ya ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ya, selanjutnya kata beliau, ammal abwabul ilm asy-syar'i allati yuhsal biha ziyadatul iman fakathiratun jiddan wajmilu ba'daha fi ma yali. Kata beliau, adapun ya bab atau pintu-pintu masuknya ilmu syar'i yang dengannya akan bertambah iman seseorang tentunya banyak sekali. Akan tetapi ya kita singkat pembahasannya dengan beberapa poin saja ya. Al-awwal qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburuhu. Bahwa pintu-pintu ilmu yang dengannya seseorang akan mendapatkan tambahan keimanan itu diantaranya yang pertama adalah membaca Al-Qur'anul Karim dan mentadabburinya. Iya. Ini tentu banyak sekali dalil-dalil yang beliau bawakan ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini memang ya kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu. Ya, Al-Qur'an merupakan sumber ilmu. Ya, ditadabburi. Kapan sampai pada tingkat tadabbur ini? Kalau seseorang ya di dalam hatinya memiliki ilmu terhadap makna-makna Al-Qur'an atau ayat-ayat Allah yang dia baca.
Fa inna hadza min a'zami abwabil ilm al-muaddiyati ila ziyadatil iman. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya itu adalah merupakan sebab atau pintu yang paling agung yang menghantarkan bagi seseorang itu kepada tambahan keimanan dalam hatinya. Jadi kalau orang tidak membaca sebagaimana semestinya atau mentadabburinya, maka sulit baginya untuk mendapatkan tambahan keimanan itu. Karena yang menghantarkan kepada tambahan keimanan tentu orang yang membacanya dengan tadabbur. Karena banyak orang kemudian itu hanya sekedar membaca dari sisi memperbagus tajwidnya dan berlebihan dalam melakukan Al-Qur'an sehingga justru menjadikan dirinya lalai di luar daripada batasan-batasan syariat. Karena Al-Qur'an ini diturunkan adalah untuk ditadabburi dan diamalkan, bukan sebatas orang kemudian memperhatikan sisi tilawahnya dengan berlebihan. Dengan lagu-lagu yang banyak sekarang dengan cara berlebihan di dalam melagu-lagukan Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, dengan makom-makom tertentu ada lagu-lagu tertentu yang mereka nama-namakan dengan nama-nama yang baru. Tentu ini menyelisihi. Maka tadi sudah disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim, hujjatun laka au alaika. Sebagai hujjah laka, sebagai yang akan memberikan pertolongan, hujjah atau hujjatun alaika justru menghujat karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Maka Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita berhenti pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat ini. Dan tidak melanggar dari batasan-batasan syariat. Kita mempelajari Al-Qur'an agar bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah rasa khusyuk kita ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bukan kemudian bertambah keras hati kita kemudian bermain-main dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan dengan tertawa atau memperolok-olokkan Nah, ini adalah sesuatu yang berlawanan dengan keimanan. Tidak akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka duduk untuk memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau untuk sebatas mencari makan dari Al-Qur'an yang dia baca. Ini musibah. Harapan kita adalah ilmu yang atau Al-Qur'an yang dibaca itu memperoleh darinya kita memperoleh ilmu yang bermanfaat dari tadabbur Al-Qur'an tersebut. Bertambahlah keimanan wa thabatihi, bertambah kokoh keimanannya, wa quwwati, bertambah kuat keimanannya. Faqad anzalallahu kitabahul mubin ala ibadihi hudan wa rahmatan wa dhiya'an wa nuran wa busyra wa dzikra lidzakirin. Maka Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan kitabnya yang nyata, kitab yang jelas kepada hamba-hambanya sebagai petunjuk, sebagai
ya rahmat kasih sayang, sebagai cahaya, ya nuran, ya sebagai cahaya, dan juga diyaan sebagai sinar, wa busyra wa dzikra lidzakirin, sebagai kabar gembira dan juga peringatan bagi orang-orang yang mau ya mengambil peringatan dan pelajaran dari Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kabar gembira, tapi juga ya memberikan ancaman, memberikan peringatan kepada mereka, ya orang-orang yang mau senantiasa ya ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-92, qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ya. Allah berfirman, dan ini adalah merupakan kitab Al-Qur'an, ya, yang merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan, membenarkan jadi kitab-kitab terdahulu. Ya, jadi Al-Qur'an adalah ya kitab yang penuh dengan keberkahan, menyempurnakan kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada ya nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah kitab di antaranya yang sudah kita ketahui, yang kitab Taurat, Injil, ya, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya. Nah, ini adalah merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat-umat terdahulu, yang ya mukjizat tersebut digunakan semasa kehidupan mereka berlangsung. Akan tetapi setelah meninggalnya para nabi tersebut, ya maka terputus. Berbeda dengan Al-Qur'an yang terus sampai ya sebelum terjadinya hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah mukjizat yang terbesar sekalipun Nabi telah wafat. Akan tetapi mukjizat ini ya anugerah yang begitu besar ini tetap berlangsung, ya, dan nantinya menjelang hari kiamat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Dan inilah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan ya penuh dengan keberkahan, fattabi'uh, maka ikutilah dia, wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian ya semoga ya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat yang 155. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Qur'an. Kami ya perinci, terangkan ya berdasarkan ilmu, petunjuk, rahmat, kasih sayang ya bagi orang-orang yang beriman, dalam surat Al-A'raf ayat 52. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-89, qala ta'ala, Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turunkan atas engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala perkara, segala sesuatu. Jadi apapun semuanya ilmunya sudah ada dalam Al-Qur'an. Membahas teknologi, ya membahas ya tentang ya ilmu-ilmu yang ada saat sekarang ini, ya yang terkait dengan kehidupan manusia yang mereka butuhkan, ya semuanya ilmunya sudah ada dalam Al-Qur'an keterangannya. Sebagai hudan, petunjuk, wa rahmah, sebagai rahmat, ya wa busyra lil muslimin, kabar gembira bagi ya kaum muslimin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Bahwa inilah Al-Qur'an
ya kitab ya Al-Qur'an ini yang kami turunkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Muhammad ya mubarakun penuh dengan keberkahan. Agar apa? Agar mereka mentadabburi ya ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab dan menjadi ya peringatan bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang diberikan ya akal sehat, menggunakan akalnya dengan baik, ya, menggunakan hatinya dalam mentadabburi Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan ya pahala yang besar. Ya, mampu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ilmu dan amalan ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkannya, menjadikan Al-Qur'an sebagai syifa, penyembuh terutama bagi penyakit hati ini. Ya. Juga penyembuh bagi penyakit fisik. Dan juga ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an seorang yang ya dimudahkan untuk mengkaji, mentadabburinya, mengamalkannya dengan dia membaca ayat-ayat yang terkait dengan munajat, memanjatkan ya doa ketika dia membaca ayat-ayat yang terkait doa-doa para nabi terdahulu. Ya. Maka hal itu akan menjadikan hatinya khusyuk. Atau ketika membaca ayat-ayat yang terkait dengan negeri akhirat, yang terkait dengan surga dan neraka, ya, dengan hati yang khusyuk bertambah ya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertambah rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an yang merupakan perintah dan dia meninggalkan ya, yang berupa larangan, ya, berupa hukum-hukum dia pelajari, dia kaji, berupa akhlak, berupa ya, kisah-kisah terdahulu dia mengambil pelajaran darinya. Ya. Dia kemudian ya menjelaskan kisah-kisah bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu yang mereka termasuk orang-orang yang patuh mendengarkan ya ajaran nabi mereka, dan sebaliknya bagaimana kesudahan ya yang buruk yang menimpa orang-orang yang kemudian meninggalkan ya isi kandungan Al-Qur'an karena ya mereka tidak sampai kepada tadabbur Al-Qur'an, sebatas di lisan dan tidak sampai masuk ke dalam hati. Ya. Maka dahulu mereka mempelajari Al-Qur'an 10 ayat, ya, kemudian mereka tadabburi, mereka pahami, ya, mereka amalkan. Berbuah amalan. Setelah mereka mengamalkannya, mereka tambah lagi, menghafalnya lagi. Ya. Demikian sehingga Al-Qur'an yang Allah Tabaraka wa taala turunkan dengan berangsur-angsur ya semakin menguatkan, mengokohkan keimanannya. Ya, berbeda dengan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sekaligus. Akan tetapi Al-Qur'an diturunkan dengan ya berangsur-angsur agar ya mudah masuk ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipahami, ya dimengerti, ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya hingga kemudian ya sampai kepada kita kaum muslimin saat sekarang ini. Maka selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, ya, maka kita pelajari Al-Qur'anul Karim. Ya, kita hafalkan, kemudian kita ya amalkan, kita pahami ya maksud daripada Al-Qur'an itu, ya. Karena murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat ya paling tahu di mana dan apa maksud Al-Qur'an itu diturunkan. Kita mengetahui dari sahabat ya kisah-kisah sahabat yang memiliki perhatian yang ya banyak
terhadap Al-Quran, ilmu tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah beliau mendengar ada satu ayat ya yang ilmunya sampai kepada sahabat lain, melainkan dia akan mengambil tunggangannya ya menuju sahabat tersebut mengambil ilmunya. Ya, dimanapun sahabat itu berada, dia akan mencari terus, dia akan bertanya ya tentang ilmu Al-Quran tersebut. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala ajarkan ya sudah sempurna ajaran Islam ini, dan sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Ya, apabila kita kemudian berusaha untuk ya memahaminya dengan baik, sehingga bertambah dengannya keimanan kita ya, dan bertambah ya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ya yakini sebagai ilmu yang melahirkan kekuatan dan keyakinan, ya bertambah amalan kita, dan juga ya bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mempelajari ya kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya ya yang merupakan ya Al-Qur'an yang menambah keimanan kita. Ya, kitab yang mulia yang penuh dengan keberkahan, menambah keberkahan kita. Ya, kalau kita ingin mendapatkan banyak keberkahan, maka kita lebih meluangkan waktu kita untuk ya bersama dengan Al-Qur'an. Baik itu mempelajari hukum-hukum tajwidnya ya, atau memahami tafsirnya, mengamalkannya, dan juga ya mengambil bagian dari ya dakwah ini, meluruskan apabila terjadi penyimpangan terhadap penafsiran Al-Qur'an. Dan ini sangat banyak sekali. Ya, orang-orang yang berbicara tentang Al-Qur'an namun dia tidak memiliki ilmunya. Ya, sehingga dia merusak itu lebih banyak daripada memperbaiki. Ya. Karena mengatasnamakan Al-Qur'an. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak menginginkannya? Nah, oleh karenanya orang yang mengerti terhadap tafsiran yang benar, mengambil penafsiran dari tafsir-tafsir para ulama ya yang berdasarkan ya penafsiran para ulama salaf, ya, maka dia berkewajiban untuk mengingatkan kaum muslimin jika terjadi ya penyimpangan dalam masalah ya penafsiran Al-Qur'an. Dan ini bagian daripada kita ya menghidupkan ilmu dan buah daripada ilmu itu, yaitu saling memberikan nasihat. Kita terbuka menerima nasihat saudara kita yang lainnya. Ya, barangkali kita yang keliru dalam memahaminya, atau kita yang tidak sampai pemahamannya, ya kita yang belum mendapatkannya. Ya. Karena Al-Quran ini adalah global. Ya, perinciannya dari As-Sunnah, dari Al-Hikmah. Ya. Kalau kita mempelajarinya, kita kembalikan kepada ya penafsiran yang benar, apa yang ditafsirkan oleh Nabi SAW, kita akan mendapatkan petunjuk yang lurus. Dan jangan sampai kemudian kita berani untuk ya menafsirkan ya Al-Quran sedangkan kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini kemuliaan, amanah ya menyampaikan, akan tetapi jika kita memiliki ilmu tentangnya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masih membacakan poin yang pertama terkait ya pintu-pintu ilmu syar'i ya yang apabila kita pelajari maka akan menghasilkan tambahan keimanan ya bagi orang-orang yang terus mempelajari ilmu dan berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya dan sabar. Ya. Dan inilah yang kita diperintahkan untuk betul-betul mempelajari ya yang merupakan prinsip paling dasar bagaimana kita mempelajari agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, dikembalikan kepada ahlinya dari kalangan para as-salafus salih
ya ridwanullahi alaihim jami'an, yang terdepan dari kalangan para sahabat, ya murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yang Allah pilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita adalah ittiba, mengikuti, ya, dan tidak mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru, perkara yang bid'ah dalam agama ini, ya, agar kita bisa selamat, karena sebaik-baik kitab adalah Al-Quran. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa kata Nabi SAW? Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu adalah perkara yang diada-adakan, perkara bid'ah. Ya. Perkara bid'ah. Maka kita tinggalkan sesuatu yang dapat membahayakan dan mencelakakan kita di kemudian hari. Ya, jangan kita menganggap enteng perkara ini. Demikian pula dalam kita kemudian membaca Al-Quran, ya, apabila hal-hal yang dapat justru, ya, tidak memberikan tambahan keimanan kepada kita, justru dapat mencelakakan kita, ya, maka hendaknya kita tinggalkan, dan kita, ya, berusaha untuk, ya, menempuh jalan yang benar yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi terbaik umat dari kalangan para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.